Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cita Tuhan malam ini dengan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema yang mengatakan menemukan titik balik. Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 mengatakan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, dalam dunia pertanian ada fakta yang tidak terbantahkan bahwa tanah yang subur pun bila tidak ditanami benih, akan tetap menjadi tanah yang mandul dan kering. Hal ini bisa diarahkan atau bisa disejajarkan kepada cara beriman Nikodemus. Tetap merasakan kekeringan, kemandulan iman di balik kesuburannya dalam kapasitasnya sebagai tokoh agama Yahudi yang sangat penting. Ibaratnya hanya memiliki tanah dan lahar yang subur, tetapi melupakan benih, tidak menanam benih di atas lahan yang subur itu. Rupanya demikianlah Ibu Bapak Saudara cara berpikir untuk seorang yang legalistis. Para Farisi mengajarkan bahwa beriman adalah perkara yang tampak luar. Apa yang Anda makan, apa yang Anda kenakan di badan, bagaimana kita bertindak, apa dan berapa gelar kita, bagaimana jabatan kita, apa yang kita miliki, bagaimana indahnya kata-kata di dalam doa-doa, bagaimana kata-kata yang indah dalam khotbah-khotbah, berapa banyak persembahan-persembahan yang kita berikan. Semua yang tampak oleh mata, semua itu adalah model spiritualitas orang Farisi. Saudara, inilah masalah yang sangat urgen dalam hal beragama, terjebak pada hal yang tampak mata dan kata-kata yang memuji atau dengan kata-kata yang memuji. Saudara, di satu malam akhirnya menjadi satu titik balik bagi Nikodemus. Nikodemus yang sepanjang hari sebagai imam di mahkamah agama, dia tidak bisa berjumpa Yesus di siang hari, hanya bisa pada malam hari. Sebagai seorang legalisme tidak butuh pencerahan. Dalam Yohanes 3 ayat 2, tanpa basa-basi, Nikodemus mengatakan, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertainya. Saudara, Yesus tahu bagaimana cara menghadapi seorang legalis, yakni tidak terlena dan terbuai dengan pujian. Ibarat tukang batu, Yesus langsung memukul dengan hammer, memukul dengan palu-palu besi. Ibarat batu keras, Yesus langsung menggunakan sebuah pahat besi. Yesus tahu bahwa menolong orang buta bukan dengan menyalakan api, menolong orang tuli bukan dengan memperdengarkan musik yang keras di telinganya. Mengubah bagian dalam sebuah rumah tidak cukup hanya dengan mengecat bagian luarnya, tapi harus bagian dalamnya juga. Tidak dapat menghasilkan buah tanpa menanam biji. Akhirnya Yesus berhasil mengubah cara pandang iman Nikodemus, bahwa keselamatan bukan pada perbuatan dan upaya manusia, bukan pada besarnya jabatan seseorang, bukan pada apa yang manusia miliki dan berikan, melainkan keselamatan adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Keselamatan bukan sebagai timbal balik, melainkan pemberian Tuhan. Yesus akhirnya menunjukkan kepada siapa kita harus percaya dan menaruh harap agar kita selamat. Ayat 16 dengan tegas menyatakan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan jemahan-Mu. Kami rindu Engkau mengubah cara beriman kami yang berorientasi pada diri sendiri, yang berorientasi pada apa yang kami miliki. Malam ini kami kembali berserah di dalam
menghadapi banyak perkara yang terkadang kami tidak mengerti. Situasi dunia, misteri di balik COVID-19. Kami mau hidup hari ini di dalam iman kepada Yesus. Karena hanya dengan demikian, semua gumul kami dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kami kekuatan. Kami membawa kepadamu perjuangan kami yang sakit, kami yang berduka cita, usaha dan pekerjaan kami, kehidupan keluarga dan rumah tangga, pendidikan bagi anak-anak dan cucu kami yang jauh dari orang tua sanak saudara, bahkan anak-anak. Malam ini kami berserah memohon perlindungan Tuhan hingga besok pagi. Saudara, untuk semua harapan-harapan itu, mari buka hati dan iman di hadapan Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.